membasahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam dan bahagia. Salam. Baiklah, Bapak Ibu guru, di sini adalah rekan kita, rekan sejawat kita akan melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman dengan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Namun sebelum dimulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilahkan langsung pada rekan kita Bu Uswatun Hasanah untuk menyampaikan apa yang mau dipaparkan. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Misbah, dan tidak lupa terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua. Yang pasti nikmat iman dan nikmat kesehatan ya Bu, Bapak, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka acara saya, yaitu acara tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini. Tidak lupa sholawat serta salam alhamdulillah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan ketiga kalinya tidak lupa saya kembali ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan diri untuk bisa hadir dalam acara saya ini. Acara saya ini adalah acara tentang tugas dari kegiatan yang sedang saya laksanakan, yaitu tentang calon guru penggerak, yang dimana di sini saya menerangkan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman menerapkan budaya positif di sekolah. Sebelum saya memulai, perkenalkan dulu. Gambar yang pertama adalah gambar saya, tentu Bapak Ibu sudah kenal dengan saya ya. Nah, yang kedua adalah gambar Dr. Haji Jajang Supriyatna MPD. Beliau adalah fasilitator saya yang berasal dari daerah Jawa Barat. Beliau bertugas sebagai pengawas sekolah di daerah Jawa Barat. Sedangkan gambar yang ketiga adalah Bapak Data Wardana SPDGR. Beliau merupakan guru pengajar praktek saya, dan beliau itu ada di SMA 3 Batu Raja. Selama hampir 3 bulan ini saya belajar di modul 1, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Di mana modul 1.1 yaitu kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tentunya paham dan tahu kan siapa itu Pak Ki Hajar Dewantara? Beliau dijuluki sebagai siapa? Ya, beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, sedangkan modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, yang mana akan saya jabarkan di sini.
dari modul 1.1 sampai 1.4 ini bermuara atau memiliki satu tujuan pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ingat profil pelajar Pancasila memiliki 6 poin. Poin yang pertama apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin yang kedua adalah berkebinekaan global. Terus bergotong royong, kreatif, mandiri, serta bernalar kritis. Next. Ini adalah harapan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, jadi pendidikan di Indonesia itu yang diharapkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara itu bukan menuntut, tapi menuntun. Apa bedanya menuntut sama menuntun? Itu harus. Ya, kalau menuntut harus. Jadi baiknya kita menuntun atau menuntut? Ya, kita tidak bisa menuntut anak harus bisa begini, anak harus bisa begitu, anak harus menuruti keinginan kita. Tidak bisa. Karena seorang guru itu tugasnya adalah menuntun, mengarahkan dari yang belum bisa menjadi bisa, mengarahkan dari yang belum baik menjadi baik sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Bapak Ibu, pernah ada yang bertanya, kenapa seorang guru harus menghamba pada murid? Itu kan gak relevan. Menghamba di sini bukan sama seperti menghamba kita kepada Tuhan. Ya, maksud menghamba di sini adalah kita sebagai guru itu harus menempatkan murid itu di atas segala-galanya. Tujuan kita dari rumah pergi ke sekolah adalah untuk anak, untuk siswa. Tujuan kita dari rumah ke sekolah adalah mendidik siswa, bukan yang lain. Itu maksudnya kita menghamba kepada murid. Jadi kita tidak berpikir yang macam-macam. Kita ke sekolah itu tujuannya apa? Mencerdaskan anak, mendidik anak, mengarahkan anak. Yang ketiga, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan tanah, dan murid ibarat benih-benih. Sehingga petani berkewajiban menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya hingga tumbuh subur. Kita ada di lingkungan pedesaan yang pasti semuanya tahu dengan namanya petani. Ibu bapak juga tidak lepas dari kehidupan petani. Lahan itu ibaratnya adalah sekolah. Sekolah kita garap, kita campur, kita pupuk. Sedangkan siswa itu benihnya kita taburkan, kita kasih perawatan, cukup cahaya matahari, cukup pupuk, cukup penyiraman. Dengan demikian maka siswa bisa tumbuh dengan baik. Jika benih itu dirawat, maka tanaman tumbuh subur. Begitu juga dengan siswa. Jika siswanya kita didik, kita arahkan, kita dorong dengan sepenuh hati, maka siswa itu akan tumbuh menjadi siswa yang memiliki karakter yang luar biasa. Nah, nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Yang pertama, nilai guru penggerak itu pertama mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Sedangkan peran guru penggerak itu sendiri adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, menjalin komunikasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Nah, dalam mewujudkan suatu perubahan di sekolah, seorang guru penggerak haruslah memiliki visi yang tentu saja harus selaras dan sejalan dengan sekolah. Saya belajar guru penggerak di sini disuruh membuat visi, di mana visi tersebut harus selaras sejalan dengan visi sekolah. Jadi visi yang saya buat,
sama nggak? Kira-kira selaras nggak? Nyambung nggak dengan visi sekolah? Makanya ketika kemarin Bapak Data Wardana datang ke sekolahan kita untuk membahas visi saya dan visi sekolah, apakah sudah selaras atau sejalan atau belum? Nah, kemarin kita sudah sama-sama membahas tentang visi tersebut. Ternyata visi guru penggerak saya dan visi sekolah kita itu selaras, ya. Untuk mewujudkan visi tentu saja diperlukan langkah konkret berbentuk suatu prakarsa perubahan di sekolah. Kegiatan itu melakukan pendekatan dengan menggunakan prosedur atau tahapan yang dikenal dengan kanvas baja. Apa itu baja? Jadi sebelum kita membuat visi, yang pertama kita adalah membuat pertanyaan. B. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. C. G. Gali mimpi. D. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Itu kanvas baja. Bapak Ibu jangan tegang. Daripada tegang, kita rileks dulu. Bapak Ibu, jika saya menunjuk jempol, ini artinya Jari. gajah. Apa ini? Gajah. Kalau saya menunjuk jari yang kedua, ini namanya sapi. Apa? Sapi. Tapi kalau yang kelingking, ini namanya kambing. Oh, Apa? Kambing. Kambing. Ini apa? Nah, yang kedua, gajah makannya rumput. Apa? Sapi makan kerupuk. Roti makan. Kambing makan roti. Ya, ulangi. Apa ini? Apa Bu Mae? Iya, apa? Kurang konsentrasi. Ibu siapa? Kambing makan roti. Kambing makan roti. Ada satu lagi. Kalau saya bilang gajah, dia hewan yang besar. Kalau saya bilang semut, dia hewan yang kecil. Kalau saya bilang ular, dia hewan yang Panjang. Kalau saya bilang cacing, dia hewan yang Pendek. Tapi yang mau saya ungkapkan itu kebalikannya. Kalau saya bilang gajah, ibu bapak bilang hewan besar tapi tangannya kecil. Paham? Oh, kalau saya bilang gajah, ibu bilang hewan besar tapi tangannya kecil. Ya, gajah tapi tangannya kecil. Paham? Coba sekarang sambil berdiri biar kita relax. Ular. Iya, ular. Panjang lebar. Cacing. Gajah. Semut. Kecil, bukan kecil. Ular. Ular. Panjang. Semut. Satu lagi semut kecil. Kita ganti yang lain. Kalau saya bilang ayam, ayam. Kalau saya bilang bebek, bebek. Kalau saya bilang mentok, ayam. Ayam. Bebek. Mentok. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, bebek. Mentok, mentok, mentok. Mentok, mentok, mentok. Bebek. Ayam.
Sudah serius, sudah konsentrasi, sudah nggak jenuh tentunya. Sekarang kita akan belajar lagi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi tujuan kita adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif itu bisa tidak dilaksanakan tanpa adanya kerjasama? Tidak bisa. Kira-kira budaya positif bisa nggak tercapai dengan secara instan? Tidak bisa. Ada pertanyaan pemanggung, apakah budaya positif di sekolah bisa tercipta begitu saja? Tidak bisa. Bagaimana caranya menciptakan budaya positif di sekolah? Kerjasama dan melaksanakan pembiasaan secara terus-menerus. Konsisten. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah bisa kita tumbuhkan dengan cara kita melakukan pembiasaan yang bisa kita laksanakan setiap hari, mulai dari melaksanakan hal yang paling kecil, salam, senyum, sapa, ya, cuci tangan, menghormati orang lain, itu adalah salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu contoh kebiasaan budaya positif yang ada di sekolah. Belajar bersama, cuci tangan, melaksanakan kegiatan yang ada di kelas maupun di sekolah dengan riang gembira, tertib, ya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut secara rutin, harapan kita budaya positif juga akan tercipta secara bertahap. Next. Perubahan paradigma. Saya mau minta tolong Ibu Santi sama siapa lagi? Bu Rina, Rani. Silakan maju ke depan. Ibu Rina sebagai orang yang punya satu kertas satu benda yang akan dipertahankan dalam diri dia. Pegang satu ya. Bu Rina punya satu benda atau satu kertas, ya. Kertas tersebut adalah haknya dia yang ini Bu Rina pertahankan dalam hidupnya. Sedangkan Bu Rani, dia ingin mengambil, merebut hak atau kepunyaan punya Bu Rina ini. Bagaimana caranya terserah, mau ditonjok, mau dipaksa, mau dicaci maki, mau direbut, itu terserah usaha dari Bu. Ayo Rani. Ayo Rani. Ganti aku bulan depan. Yang pasti, yang satu harus menceritakan bagaimana caranya, yang satu tadi merebut. Ayo silakan. Boleh minta nggak? Jangan Angkat cepetan. satu-satunya. Nggak bisa sobek nanti. Tolong. Ayo, pokoknya pertahankan direbut dulu. Direbut dulu ya. Sampai dapat. Kalau sobek nggak jadi kita. Tonjok sekali. Tapi kita sudah gantian gitu. Ya, silakan dulu. Pertanyaan untuk kedua rekan kita. Terima kasih banyak. Dari kegiatan tadi, kira-kira ibu bapak semua sudah melihat. Nah, apa yang bisa ibu bapak tangkap dari kejadian barusan? Pelajaran apa yang bisa ibu tangkap dari kegiatan barusan? Pemaksaan. Pemaksaan.
itu? Usaha. Usaha. Usaha pemaksaan. Itu kalau kita melihat dari sisi sebagai B. Kalau kita melihat sisi dari si A, Pertahanan. ya, mempertahankan hak. Terlena, benar tadi terlena. Nah, yang pasti prinsip. Ya, kita sebagai manusia, kita sebagai guru harus punya prinsip. Kita punya hak, kita punya sesuatu. Apakah kira-kira orang lain itu berhak mengatur kita? Tidak. Apakah orang lain itu berhak untuk merubah apa yang kita miliki sesuai dengan keinginan orang lain? Tidak. Terus kira-kira yang punya hak atas diri kita siapa? Diri kita sendiri. Kita, bukan orang lain. Ya. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Ya, seperti yang tadi ya. Jadi yang memiliki kontrol terhadap diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain, bukan tetangga kita, bukan atasan kita, tapi ternyata diri kita sendiri. Orang lain itu memiliki hak untuk mengoreksi, mengarahkan, tetapi tidak memiliki kontrol. Paham Ibu Bapak? Next Pak. Disiplin. Sekarang kita, apa itu makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa lain, yaitu dari kata disiplina yang artinya belajar. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bapak Ibu guru, kita seorang guru, tentu kita menerapkan disiplin kepada anak didik kita, ya enggak? Dalam penerapan disiplin, kita cenderung mengarahkan dengan memaksa, menghukum, atau dengan kegiatan yang lain. Biasanya kita mendisiplinkan anak itu dengan hukuman atau dengan yang lain? Dengan kegiatan, nanti kita bahas lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dian Gosset tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah bahas profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 poin. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mandiri. Ketiga, Bernalar kritis. keempat, Berkebinekaan global. kelima, Bergotong royong. dan yang keenam, Kreatif.
kembali kepada budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid di dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ya, dengan adanya budaya positif, maka siswa itu tidak merasa tertekan, tidak merasa disuruh, tidak merasa dihakimi, tetapi dia akan muncul dari dalam dirinya sendiri bahwa dia harus melakukan hal yang baik. Next. Sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, pembuatan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan penerapan segitiga restitusi. Ini nanti kita akan bahas satu persatu. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan cara orang dewasa memberikan pengaruh positif pada peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, motivasi, merefleksi, kesalahan, menghargai, membangun logika yang bersifat jangka panjang. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa budaya positif itu perlu kita hadirkan atau kita timbulkan sejak dini secara kontinu terus-menerus sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan yang memiliki nilai universal. Next. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa beda dari hukuman, penghargaan, dan restitusi? Motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu nilai dari eksternalnya, yang kedua adalah nilai dari internal. Nilai dari eksternal perilaku manusia itu pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sering sekali terjadi. Orang melakukan atau melaksanakan sebuah kegiatan itu karena adanya nilai-nilai eksternal. Contohnya tadi, hanya kepengen mendapat pujian dari kepala sekolah, saya mau datang pagi. Atau saya kepengen dianggap sebagai guru teladan, makanya saya harus seperti ini. Itu tuh termasuk nilai eksternal. Terus nilai internalnya seperti apa? Nilai internalnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dari nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi internal dari dalam diri siswa. Jadi, untuk menghadirkan nilai internal, kita harus menimbulkan motivasi dari dalam diri. Sebenarnya tujuan saya menjadi guru itu apa? Apa yang saya inginkan ketika saya menjadi guru? Dengan demikian, maka kita sudah bisa menghadirkan nilai internal dalam diri kita. Next, Pak. Boleh dilanjut. Dihukum oleh penghargaan. Ketika seseorang melaksanakan kegiatan, ternyata yang ada itu nilai eksternal, maka bisa saja dia dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ternyata memiliki efek apa? Menurunkan kualitas diri dia. Ya, kualitas pribadinya atau kualitas kinerjanya, kualitas yang ada pada dirinya itu menurun. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu bukan atas dasar dirinya, tetapi karena hanya ingin mendapatkan sebuah penghargaan atau pujian. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Kok bisa? Karena apa yang dia lakukan hanya seolah-olah hanya ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Dia lupa kalau mau
kelebihan atau hal-hal yang baik dalam dirinya itu lebih banyak untuk dia bisa eksplor keluar. Tapi karena dia hanya berpikir, saya kepengennya melakukan ini agar kepala sekolah saya senang. Akhirnya apa? Yang dia laksanakan hanya satu itu saja. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sudah jelas. Karena ketika seseorang hanya ingin mendapatkan penghargaan, maka nilai intrinsiknya akan dia abaikan. Next. Ada sebuah kegiatan tindakan yang dilakukan oleh guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Next. Ternyata ada yang tepat dan ada yang tidak tepat. Kalau mencatat 100 kali tadi benar, dia termasuk hukuman. Karena dia langsung menimbulkan terhadap fisik. Lari mengelilingi lapangan juga hukuman. Lagi-lagi dia melibatkan fisik. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas, konsekuensi dia karena sudah merusak tadi. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi dia. Kenapa harus ditumpahkan? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, benar hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ternyata itu masih dalam konsekuensi, bukan hukuman. Lanjut. Bentuk tindakan guru. Ternyata jika seorang guru dalam mendisiplinkan siswa masih melakukan yang namanya hukuman, itu masih bernilai negatif. Tetapi jika seorang guru melakukan konsekuensi, itu masuk ke dalam netral. Sedangkan yang positifnya itu apa? Jika guru sudah mampu melakukan restitusi terhadap siswanya, itu sudah termasuk kegiatan yang positif. Kenapa positif? Nanti kita bahas. Apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Jadi tujuan dari restitusi itu adalah seorang guru itu memberitahu pada murid bahwa yang dilakukan murid itu salah, tetapi dengan tidak mengejas ya mereka. Jadi seorang guru itu memberitahu, menggali dan mengarahkan tanpa memberi hukuman. Nanti kita kasih contohnya. Next Pak. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan atau untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi
restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Next. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini Bapak Ibu bisa baca sendiri kalau hukuman itu biasanya dia lebih kepada rasa menyakitkan. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang terjadi, restitusi adalah merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi juga membuat rasa tidak nyaman. Sedangkan restitusi itu menguatkan karakter murid. Hukuman itu korban, ya. Sedangkan konsekuensi korban yang bisa diabaikan, dan restitusi adalah mendapatkan ganti. Hukuman itu murid akan merasa tersakiti baik lahir maupun batin. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi anak mendapat penguatan. Hukuman berlaku pasif agresif, konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Nah, lanjut. Di sini ada kalimat-kalimat yang menunjukkan mana itu termasuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi kita sudah mendapatkan contoh, boleh next. Dampak yang terjadi. Hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Benar nggak dengan hukuman anak itu belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum? Benar. Nah, terus mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Yang ketiga, dampak pada murid. Murid itu sering merasa marah, kesal, rendah diri, mengasingkan diri ketika dia itu sering dihukum oleh gurunya. Benar nggak? Yang keempat, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai hati atau perasaan anak. Benar nggak? Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat pada peraturan. Dengan adanya konsekuensi, siswa belajar taat pada peraturan. Benar? Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak merasa kehilangan haknya atau waktu jeda seorang diri. Terus sudah diketahui masuk akal. Sekarang restitusi. Murid atau anak belajar memecahkan masalah sendiri. Ketika seorang guru melaksanakan restitusi, maka anak itu berusaha memecahkan masalah dia sendiri tanpa perlu dibantu oleh gurunya. Terus anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu berupa undangan untuk menghadapi restitusi. Di sini konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan, sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Sudah sangat jelas di sini ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Next. Sekarang kita beralih pada keyakinan kelas. Kenapa dibuat keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan saja? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Apa? Ya, karena kita menyuruh anak itu yakin. Dengan adanya yakin, anak itu akan melaksanakan. Tetapi kalau peraturan, seolah-olah kita itu memaksa. Ya, kalau seorang guru membuat peraturan, guru itu seolah-olah memaksa. Tapi ketika keyakinan yang dibuat, sama-sama sadar, sama-sama yakin kalau itu harus dilaksanakan. Next.
adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Kenapa keyakinan kelas itu penting? Karena ketika siswa dapat melaksanakan kegiatan itu, kegiatan yang telah diyakini disepakati antara murid dengan guru, maka murid secara tidak langsung sudah menerapkan namanya profil belajar Pancasila. Bentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, tidak perlu terlalu banyak dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah ikut terlibat, baik murid maupun guru, sama-sama terlibat. Tahapan membuat keyakinan kelas. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, dan mengecek menyepakati keyakinan ke kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat langsung anak-anak tulis keyakinan kelas yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, tidak. Tetapi guru dan siswa sama-sama mencari apa yang mau diyakini di kelas mereka. Next. Ini videonya bisa diputar. Ini proses ketika guru sedang mengarahkan siswanya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, anak-anak, sekarang kita akan buat keyakinan kelas ya. Tapi sebelum kita buat keyakinan kelas, kita cari dulu kalimat positif yang akan kita buat ya. Nah, nanti kalimat positif itu akan kita pasang di kertas yang ada di depan ini ya. Setuju? Jadi ibu akan bagi kertas ini, kalian tulis dulu kalimat positifnya, oke? Nah, kalimat positif tahu? Tahu kalimat positif? Ya, kalimat positif adalah kalimat yang baik. Kalimat yang mengajak. Tulis nama. Boleh tulis nama, boleh enggak? Tulis nama boleh, enggak ditulis juga boleh. Nah, jadi kalimat positif yang ditulis contohnya tidak boleh ribut. Itu salah satu contoh kalimat positif. Ya, menolong bisa. Tulis di situ. Ayo, yang sudah nulis langsung tempel di kertas itu. Yang sudah nulis, nggak masalah. Ya, tadi contohnya apa? Contohnya. Ya. Ya. Dinulisnya di tengah saja. Di sini. Di sini ada video ketika saya di kelas saya mengarahkan anak-anak untuk membuat sebuah keyakinan kelas di mana mereka saya suruh dulu untuk menulis kalimat-kalimat positif. Nah, anak-anak disuruh membuat kalimat positif yang nantinya kalimat tersebut saya tempel di kertas plano di depan. Dari kalimat positif tersebut, siswa saya suruh memilih lagi kira-kira mana yang mau dijadikan kalimat positif, dan selanjutnya kalimat positif tersebut kita pilih lagi untuk dijadikan keyakinan kelas. Berhubung tidak bisa, boleh dilanjutkan saja. Fotonya tadi bisa ditampilkan, Bu. Belum nongol ya sinyalnya. Jadi di sini ada foto-foto yang saya tampilkan.
dalam proses membuat keyakinan kelas. Bagaimana siswa berdiskusi membuat kalimat positif, siswa menempel, siswa mengamati, dan akhirnya terciptalah sebuah keyakinan kelas yang mau kita sepakati dan kita laksanakan bersama-sama ketika sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Next. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas: mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka. Lihat itu. Mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, baik guru maupun murid. Yang terakhir, menumbuhkan adanya semangat belajar pada anak. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Ini berbeda dari jenis kalimatnya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu biasanya kalimat-kalimat peraturan. Sedangkan kalimat keyakinan kelas biasanya cukup dengan tanggung jawab. Ketika kita menuliskan tanggung jawab, berarti siswa sudah paham tanggung jawab siswa itu seperti apa. Dilarang mengganggu orang lain, berarti itu masuk dalam poin menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen, kita semua punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, itu masuk kepada keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu masuk bersabar dan menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, itu masuk pada keyakinan keselamatan. Next. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5, silakan. Yang pertama adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kedua, kebutuhan penguasaan. Ketiga, bertahan hidup. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima itu adalah kebutuhan akan adanya rasa kebebasan. Kebutuhan akan kasih sayang, contohnya itu terjadi di sekolah dasar. Misalnya seorang anak membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman dan gurunya. Pernah nggak terjadi di tempat kita? Sering ya. Ternyata mereka itu hanya melakukan ulah itu dengan tujuan satu, ingin mendapatkan kebutuhan akan adanya rasa kasih sayang. Yang penguasaan. Kasus dalam penguasaan atau power ialah apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya. Pernah terjadi di tempat kita? Iya, seolah-olah anak itu tuh aku hebat. Bertahan hidup. Kasus yang terjadi di sekolah dasar ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya, itu sering sekali terjadi. Ya. Kenapa? Karena anak itu merasa lapar. Ketika lapar dia tidak konsentrasi. Akhirnya minta bekal kawannya. Terus kesenangan. Kasus di sekolah dasar itu ketika ada anak yang senang mengganggu temannya. Benar nggak? Banyak ya anak yang usil, suka ganggu kawannya, tapi dia ternyata tujuannya hanya pengen mencari kesenangan saja tanpa ada tujuan yang lain. Kebebasan. Kasus di sekolah selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik orang lain. Jadi menurut dia apa ya? Dia ingin bebas. Masa aku setiap hari dikasih bekal itu saja? Aku kan pengen bekal yang lain. Itu contohnya. Nah, di sini ada kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah
Dinda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda. Jadi kasusnya adalah ada siswa pulang mengadu sama ibunya. Dia kesal dengan Ibu Rani. Harusnya diganti gue ya. Diganti dengan Ibu Epa. Kenapa Ibu Epa? Nah, kira-kira jika jawaban atau ada informasi seperti itu, nah kebutuhan apa kira-kira yang sebenarnya ingin didapatkan oleh Dinda? Next. Jika jawaban Dinda seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ternyata ngadunya itu karena ditegur oleh Bu Rani. Jangan berisik. Nah, ternyata anak itu kepengen sebuah kebutuhan kesenangan. Dia kepengen senang, kepengen happy di dalam kelas. Terus jawaban yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Sombong katanya Bu guru. Padahal aku pakai jepit rambut baru, kan kepengen dipuji. Nah, ternyata kebutuhan apa yang ingin didapatkan oleh Dinda? Kasih sayang. Kasih sayang. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja ceramah melulu ibu guru. Nah, Anaknya nak main baru. ngapain? Jadi anaknya bebas. Ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kan aku malu. Ternyata apa itu kebutuhan yang ingin didapatkan? Penguasaan. Nggak kepingin kalau teman-temannya nganggap Dinda itu gambarnya jelek. Dinda nggak bisa gambar. Ya, paham ya antar kebutuhan tadi 5 kebutuhan. Next. 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru yang pertama itu menghukum. Terus membuat orang merasa bersalah. Teman, pemantau, dan manajer. Ibu-ibu, kira-kira selama ini kita menjadi guru, posisi kita berada di posisi mana? 5-5-nya, yakin? Kadang yang menghukum, ada yang membuat orang merasa bersalah, ada yang jadi teman, ada yang jadi pemantau. Terus kira-kira dari kelima posisi ini yang paling bagus itu posisi mana? Teman, yakin? Manajer. Ketika kita menjadi teman, nyadari tidak ibu-ibu? Ketika kita melakukan posisi kita sebagai teman, murid kadang melunjak. Ya. Benar gak? Benar. Kalau sebagai penghukum, murid cenderung takut tapi tidak hormat. Hanya sekedar takut. Tapi dia jerah di waktu itu saja, besok mengulangi lagi. Benar gak? Ya. Kalau pembuat orang merasa bersalah, itu gimana? Murid biasanya cenderung lebih merasa pada kekecewaan. Kalau pemantau gimana? Pemantau itu bisa bagus ya, tetapi alangkah bagusnya ketika kita bisa menerapkan kita menjadi seorang manajer. Tapi memang tidak mudah. Tidak mudah ya ibu-ibu, kita seorang guru untuk bisa menjadi seorang manajer di sekolah. Kenapa? Manajer itu ya harus bisa jadi teman, jadi pemantau, tanpa adanya menghukum. Tapi dia bisa menuntun, mengevaluasi, memperbaiki dirinya sendiri dan memperbaiki siswanya. Ya, next. Aduh, ini ada video sebenarnya bagaimana sebaiknya seorang guru. Nah, ini dalam posisi bisa diulang? Oh, ulang videonya diulang.
Iya, ini kanvas soalnya. Masih jauh. Bro, kebanyakan itu kebanyakan. Nah, ini jika kita sebagai penghukum bagaimana itu? Tegak ke depan kelas. Lagi-lagi kita terhambat dengan sinyal. Pakai hotspot. Coba sebentar ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat.
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Itu adalah posisi kontrol seorang guru. Posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan terakhir adalah media. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak paham belum perbedaan dari 5 posisi tersebut? Paham. Next, Bu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, kira-kira di posisi mana seorang guru tersebut berada? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu pada posisi mana? Membuat rasa bersalah. Nanti tadi, Bu, gimana? Ya, sinyal kita ya. Jadi sekarang dulu. Kita memang tinggal di daerah yang seperti ini, mau gimana lagi ya, Ibu-ibu ya.
Ini udah salah satu. Nah, itu dari video. Ya, nggak apa-apa segini dulu. Yang pertama, kasus pertama tadi apa kira-kira Bu? Oh, Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Coba kita cek. Nah, yang pertama betul sekali. Posisinya adalah pembuat rasa bersalah. Yang kedua ternyata itu adalah posisi seorang penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus. Ayolah lakukan demi ibu sama bapak. Tadi kita lihat videonya itu ternyata ada di posisi teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Itu ada pada posisi pemantau. Kenapa? Ada harapan, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, itu ada di posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Belum apa-apa sudah dibilang paling terakhir, ya. Lanjut, Bu. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, lanjut aja, nanti sinyalnya hilang lagi. Segitiga restitusi itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Jadi namanya segitiga restitusi, kita tuh berharap bahwa siswa tersebut bisa kita gali potensinya, bisa kita arahkan, bisa kita didik untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kita tadi sudah bisa melihat bahwa Naren, bagaimana seorang Naren tadi bisa memecahkan masalahnya agar tidak terlambat. Ternyata dia akan memasang alarm. Yang membantu siapa? Kak Emma sama ibunya, ya. Boleh. Tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi seorang guru itu ketika menstabilkan identitas tidak langsung kamu ini begini, kamu itu begitu, tidak. Tetapi seorang guru itu menjadikan kesalahannya itu menjadi hal yang positif, digali. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa tidak melakukan itu? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk membuat anak menyadari sendiri apa kesalahannya dengan mencari tahu apa yang sudah dikerjakannya. Jadi guru tidak langsung kamu melakukan ini karena ini. Jadi seorang guru bertanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Ya. Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, menanyakan keyakinan. Jadi tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira dengan yang dilakukannya itu dia sudah melanggar keyakinan kelas? Tidak. Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Ayo lanjut. Ini ada contoh ketika saya melakukan kegiatan restitusi di kelas.
kita buat keyakinan kelas ya. Dulu kita Nah, Ibu Bapak tadi sudah melihat kegiatan restitusi yang saya laksanakan di kelas, juga sudah melihat video tentang pembuatan keyakinan kelas, membuat video. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu semua? Apa yang Bapak Ibu semua dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Jawab Isami, kasih. Apa yang kita dapatkan dari kegiatan kita pada siang hari ini? Saya. Ya, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan adalah bahwa untuk mendisiplinkan siswa di sekolah, bahwasanya melakukan hukuman itu adalah tindakan yang kurang tepat
Jadi kita bisa melaksanakannya dengan melakukan restitusi agar budaya positif tercipta di lingkungan sekolah kita. Tepuk tangan dulu buat Ibu Tani. Betul sekali ya. Jadi ternyata kita kalau bisa ya, dan harus itu, jangan melakukan hukuman, tetapi kita melaksanakan yang namanya restitusi. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Kira-kira siapa yang mau menjelaskan perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ayo. Apa perasaan kira-kira yang muncul? Perasaan saya ketika mengikuti ini banyak sesuatu yang baru yang saya dapatkan dan itu sepertinya bagus nanti saya terapkan di kelas. Ya, bagus sekali, benar. Jadi ketika melaksanakan ini, kegiatan ini, yang saya harapkan yaitu ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang bisa saya sampaikan agar Bapak Ibu itu bisa melaksanakan hal yang lebih baik. Jika tidak ada hal itu, mungkin saya gagal ya hari ini melaksanakan destinasi itu ya. Terima kasih Bu Devi. Pertanyaan yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah dilakukan selama ini? Sebagai penghukum pernah, sebagai teman pernah, sebagai teman, Membuat rasa bersalah juga pernah. bersalah. terus Pemantauannya sebagai pemantau pernah. Yang belum kayaknya manajer. yang belum adalah sebagai manajer. Jadi setelah ini kita sama-sama belajar sebagai manajer. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Ingin yang seperti manajer. Iya, kita akan belajar seperti manajer. Ketika kita menjadi Among, kita akan belajar seperti manajer. Tapi ketika kita menjadi seorang guru, kita akan berusaha menerapkan diri kita seperti apa? Kalau kita seorang guru kepada murid, posisi kita sebagai guru dengan murid berarti kita berusaha menerapkan kita sebagai seorang restitusi. Itu kalau kita sebagai seorang guru. Ketika kita menghadapi masalah pada anak membuat kesalahan, kita tidak boleh lagi dengan cara menghukum, tetapi kita melaksanakan atau mengarahkan dia dengan menggunakan posisi kita sebagai restitusi. Ibu bisa dipahami? Next. Nah, terima kasih. Akhirnya acara sesi kita selesai. Ibu Bapak, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat saya, bermanfaat buat Ibu, dan bisa bermanfaat buat sekolah kita yang tercinta ini, Ibu Bapak ya. Tapi nanti setelah sesi acara, saya mohon saran dan masukannya. Apakah kegiatan saya ini sudah bagus? Apa yang perlu saya tingkatkan? Apa yang perlu saya laksanakan ke depannya untuk memperbaiki diri saya sendiri, ya Ibu Bapak ya? Siap? Ya. Untuk terakhir saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Itu enggak itu. Mbak tadi agak salah tepuk tangan. Salam. Ya, baiklah Bapak Ibu, demikian presentasi dari rekan sejawat kita Ibu Swatun Hasanah mengenai diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman menerapkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Sana dapat kita terapkan juga dalam pembelajaran kita di kelas maupun di sekolah. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.